prinsip saya itu nggak akan pernah malu selama itu yang saya kerjakan halal dan bisa menghasilkan yang memang saya butuhkan. Saya kerjanya itu di tempat fotokopi. Kalau saya itu memang dari keluarga yang memang kurang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersaudara dimanapun berada, alhamdulillah selesai sholat Isya. Malam ini kita bisa sama-sama mengikuti program dari Masjid Ashabul Kahfi, yaitu bercerita santai. Nah, malam hari ini ada alumni remaja masjid yang dulu perjalanan dari sekolah SD, SMP, SMA-nya tuh penuh cerita. Dan pasti di antara cerita-cerita, rangkaian cerita itu pasti ada hikmah, pelajaran, pengalaman yang bisa kita petik, kita ambil, dan bahkan bisa jadi inspirasi, motivasi buat kita untuk bisa mau lebih baik. Nah, beliau adalah sekarang ASN, walaupun jauh dari tempat kita di Papua, di Bournemouth. Paling enggak bertepatan beliau ada pulang kampung, ada berbakti kepada orang tua, melihat orang tua. Kita minta waktu sedikit untuk bisa sharing pengalaman, berbagi ilmu sampai di titik ini. Kita sambut Kak Verlina Malingga. Kak Verlina, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Iya. Kak Verlina ini dulu SD, SMP di Baldo kan ya? Iya. SD, SMP, nanti baru SMA kan di. Iya. Mungkin Kak Verlina mau kenalan dulu nih. Mungkin ada saudara yang lupa soalnya baku dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebelum saya melanjutkan cerita, jadi perkenalkan, nama saya Verlina Malingga dan juga bisa dipanggil Verlin, Elin, ataupun ada juga nama sehari-hari yang khusus dipanggil di Kampung Paluan. Yaitu ada nama, kalau dari panggilan orang tua, nama sayang-sayang itu dipanggil Wau. Wau itu istilahnya nama yang diberikan oleh orang untuk orang yang disayang. Jadi kalau orang tua dipanggil ke saya itu dengan sebutan Wau. Kalau Utoknya apa lagi? Lain. Nah, kalau Uto itu sebenarnya hanya karena orang tua ayah saya itu lamanya di Sanger, jadi terbawa-bawa, jadi panggilannya jadi terbawa Uto. Tapi sama, itu artinya kalau panggilan di kampung itu nama dekat gitu. Nama saya. Iya, nama sayang sama. Dulu sekolah mana Kak? Dari mana? SD, SMP di mana? Kalau waktu SD, saya SD di SD Gemim 21 Manado yang berlokasi di Kombos. Jadi kalau dari tempat tinggal sekarang ini di Paldua itu seberang sungai. Jadi kalau ke sekolah itu melewati sungai. Boleh SMP? Kalau SMP Negeri 13 Manado, lokasinya itu di Politeknik. Ya. SMA baru Nah, kalau SMA itu saya berpindah wilayah lumayan jauh, yaitu di Kabupaten Sangihe. Jadi SMA saya itu namanya SMA 1 Negeri Likuan. Iya. Dulu waktu masih kecil kan sekolahnya di Paldua, tinggal di Paldua, sekolah di Kompor, kan lewat sungai atau kuala ya. Ya. Itu pernah nggak ada kenangan sekolah tuh yang masih diingat gitu waktu SD itu, kalau lewat kuala, lewat sungai itu apa? Ada beberapa kali kalau misalnya kita ke sekolah sama-sama,
pada saat airnya arusnya kuat. Nah itu perahunya itu terbawa hampir hanyut, goyang-goyang hampir hanyut. Ada juga karena saking arusnya kuat itu kita lewatnya bukan dari Palua, tapi kita jalan kaki ke bawah sampai Palua bawah terus naik perahu yang di sana karena perahu yang di sini sudah tidak jalan. Enak dan tidak enaknya tinggal dekat Kuala, dekat sungai. Kalau enaknya itu, kalau nggak enaknya itu sebenarnya karena banjir. Ya. Masih ingat nggak banjirnya berapa kali selama tinggal di Palua? Selama tinggal di Palua hampir 20 kali. Banjir besar, sedang dan kecil hampir 20 kali. Jadi sudah pengalaman untuk yang banjir besar, banjir yang sedang, dan juga banjir yang kecil. Jangan-jangan itu alasan sekolah di SMA-nya jauh? Bukan, karena kalau alasan sekolah itu yang SMA itu, saya sekolah di Sanger karena karena keluarga, karena ayah saya tinggal di sana. Untuk yang bagian sekolah SMA diberikan kesempatan kepada ayah saya supaya disekolahkan di sana, dibiayai di sana. Dari orang tua. Iya, dari orang tua. Terus gimana? Kak Ferin sekarang apa nih? Kesibukannya apa? Sekarang saya alhamdulillah sedang bekerja. Saya kerja sekarang ini juga jauh, bukan di wilayah Manado tapi di luar, di kabupaten luar, yaitu di Kabupaten Bolang Madu Utara atau biasa disingkat yang kita kenal Bormut. Nah, saya kerjanya di UPTD Puskesmas Sangkup. Jadi, iya, saya kerja sekarang di Puskesmas Sangkup. Ceritanya bisa sampai sana itu gimana, Kak? Jadi, saya itu sebenarnya tidak ada kenalan, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun di Bormut. Tapi mungkin karena memang sudah rezeki dapat pekerjaan di sana, alhamdulillah setelah saya lulus kuliah mencoba-coba ikut pengangkatan ASN, dan saat itu saya tidak tahu sama sekali kalau memang Bormut itu seperti apa, karena pada waktu pengangkatan itu kita yang ikut pengangkatan harus sudah langsung pilih tempat. Jadi saya hanya menebak-nebak, jadi langsung pilih Bormut dan langsung pilih Sangkup. Jadi sekarang sebenarnya sudah jadi orang Sangkup karena KTP dan itu sudah pindah di sana. Nah, gimana suka dukanya jauh dari keluarga, sendiri di Sangkup, nggak ada keluarga, nggak ada saudara, nggak ada kenalan, bisa menikmati itu gimana gitu? Sebenarnya ada hal-hal tersendiri karena dengan kita merantau ke tempat lain, ke tempat orang, itu kita mencari pengalaman, mencari hal-hal yang baru, mencari juga teman yang baru. Tapi kalau untuk hal-hal yang tersendiri juga itu karena kita jauh dari keluarga. Jauh, kalau misalnya ada keluarga yang sakit, khususnya kalau orang tua, karena orang tua saya juga kalau yang ibu sudah tua, bapak juga di Sangir sudah tua, jadi suka dukanya kalau misalnya dengar kabar orang tua sakit, itu juga terhalang karena jauh, jadi dilema. Tapi alhamdulillah mungkin sudah jalannya, jadi tetap berdoa. Jadi bisa menikmati walaupun ada ini ya, ada kendala-kendala jauh dari keluarga. Nah, Kak Ferin ini kan SD, SMP, SMA dan lanjut S1. Dulu tuh di kampung sini yang S1 berapa orang? Cuma Kak Tia, Kak Moni, siapa lagi? Cuma itu dua yang masih ingat ya. Nah itu motivasinya apa? Maksudnya kenapa Kak Ferin mau kuliah? Sebenarnya pada awal ingin kuliah itu saya dari sekolah rekomendasi beasiswa dari sekolah. Memang
mengurus beasiswa untuk sekolah. Tapi awalnya itu sebenarnya bukan jurusan yang sekarang. Karena awalnya itu saya peminatan saya pilihkan dua, saya ingin masuk di farmasi dan juga di ekonomi. Nah, pada saat itu yang pilihan di Unsrat. Tapi pada saat SNPTN saya ikut itu lulusnya SNPTN jalur di Unima, lulus akuntansi. Tapi karena terlalu jauh, pikir orang tua sudah tua, jauh ke sana, jadi saya tidak ikut. Lanjut SBMPTN di Unsrat. Jadi kalau di dua pilihan itu ada farmasi dan pilihan terakhir FKM. Jadi yang lulusnya itu di FKM. Memang senang di jurusan itu atau memang tinggal ininya kesempatannya? Sebenarnya karena dari awal itu kan belum tahu dunia perkuliahan bagaimana. Jurusan juga nggak tahu ya? Belum tahu. Jadi awalnya pemikiran itu pilih jurusan yang tidak ada matematika, fisika, biologi, dan kimia. Awalnya pemikiran kayak gitu. Menghindari eksak. Sebenarnya, tapi pas lulusnya di FKM itu awalnya berpikir begitu. Ternyata satu semester itu semua eksak. Jadi tapi kalau untuk yang di FKM itu setelah semester 2 perkuliahannya bukan seperti itu lagi. Jadi mengarah langsung ke bagian kemasyarakatan saya. Nah kan Kak Feli ini ya sama dengan orang-orang berdua kan, sederhana. Itu bisa melewati keterbatasan biaya, kemudian ya ongkos-ongkos kuliah itu gimana kan? Beasiswa atau dapat bantuan dari mana gitu? Jadi pada saat saya masuk kuliah di Unsrat semester 1 itu awalnya saya ikut beasiswa. Bidik misi. Langsung saya ikut yang bidik misi. Jadi ikut proses pendaftaran terus sampai disurvei. Itu alhamdulillah lulus dan selama perkuliahan 8 semester itu memang tidak bayar. Dari bidik misi? Iya, memang tidak bayar perkuliahan dan juga dapat biaya yang diberikan dari beasiswa bidik misi itu kepada mahasiswa yang menerima beasiswa. Jadi di samping itu kan per semester terima bidik misi di luar bayar SPP. Jadi selain itu juga kan uangnya dibayar kos. Cukup, itu cukup. Alhamdulillah cukup, tapi kan tetap ada keperluan-keperluan lain. Jadi yang menurut saya waktu itu masih perlu penambahan lagi. Nah, caranya gimana nih? Nah, pada waktu itu saya semester 2 masuk semester 3 itu saya cari pekerjaan sampingan. Nah, jadi saya itu kos di dekat FKM, terus saya cari pekerjaan yang sampingan. Saya kerjanya itu di tempat fotokopi. Iya, jadi di seputaran kampus. Saya itu kerja di situ. Nanti saya berhenti kurang lebih semester 7. Nggak ganggu kuliah, kan tugas kan kalau kuliah banyak tugas. Alhamdulillah mungkin sudah jalannya. Kalau di FKM pada waktu saya kuliah itu untuk mata kuliahnya itu 1 semester pagi, untuk semester berikut siang gitu. Jadi pada saat saya melamar kerja, saya melamar untuk yang part time, bos yang tempat kerja sudah bilang nggak bisa, ini katanya nggak profesional nanti kalau kerja karena ini kan kuliah, nanti kamu jam kuliah, jam kerja. Tapi karena menurut saya bisa, saya bilang ke bosnya, tidak Pak, saya bisa, soalnya saya sudah mengatur jamnya begitu. Kalau di FKM saya bilang kalau di FKM itu 1 semester pagi dan semester pada waktu itu saya pagi. Jadi saya bilang, Pak kalau bisa, kalau diterima saya masuknya semester di jam kerjanya setelah yang siang, setelah jam kuliah pagi.
Terus bapak bilang dites dulu, Dicoba dulu. Jadi alhamdulillah diterima. Namun dari beberapa bulan ternyata menyesuaikan. Oh, jadi Iya. menyesuaikan. Setelah itu Sama jam kuliah ya? iya, jam kuliah. Kemudian masuk semester berikut ternyata jam kuliahnya dirubah jadi siang. Jadi 1 semester siang. Nah, ini saya langsung mengajukan ke bos, langsung bilang, "Pak, ini saya kuliahnya siang. Kalau bisa jamnya diganti." Nah, dialihkan ya. Iya, dialihkan. Nah, kalau waktu saya kuliah itu lumayan, untuk gajinya lumayan. Jadi pindah shift pagi? Iya. Atau shift malam? Shift pagi. Shift pagi. Iya, shift pagi dulu. Jadi setelah shift pagi kuliah, terus itu kan yang pertama, semester pertama. Terus saya pikir karena setelah kuliah saya lowong, saya mengajukan ke bos Full time? Iya, Pak, boleh Pak, boleh saya full time. Oh, nanti ini lelah atau apa gitu. Enggak Pak, boleh. Tapi kalau bos saya, kalau di tempat kerja saya itu, Ustadz, itu semuanya non muslim. Jadi hanya saya sendiri yang muslim. Jadi bapaknya bilang nanti melelah gini begini. Jadi bilang enggak Pak, insya Allah bisa. Jadi saya itu kalau masuk shift siang, paginya itu jam 6 sudah pergi. Buka jam berapa? Setengah 7. Iya. Jadi kan jam 6 siap-siap dulu, buka baru lanjut. Setelah itu masuk jam kuliah langsung izin, langsung bilang ini sudah masuk waktu kuliah. Kan waktu melayani itu ada senior atau ada teman atau ada dosen, itu gimana? Malu nggak? Atau di apa sih sekarang tuh istilahnya berdamai dengan keadaan atau gimana? Sebenarnya prinsip saya itu nggak akan pernah malu selama itu yang saya kerjakan halal dan bisa menghasilkan yang memang saya butuhkan, yaitu gaji yang memang saya butuhkan. Selama itu memang tidak merugikan orang lain, jadi malahan semenjak saya kerja di situ banyak koneksi. Oh, jadi banyak kenalan. Iya, jadi banyak kenalan. Jadi kalau misal ada yang perlu, jadi saya malahan cari nasabah begitu ke teman-teman, ke senior. Cuma pernah ketemu teman, fotokopi, terus gimana? Biasa? Langsung, ternyata ada kerja sini gitu. Oh iya, gitu. Jadi kebanyakan karena yang lain sudah tahu kerja di sini, langsung jadi dapat link. Langsung. Nah, ini juga nih buat saudara yang punya anak-anak, ini bisa jadi pelajaran. Jadi biasa, ternyata Bapak dapat bertemu dengan teman walaupun orang sementara dari tambahan itu biasa-biasa saja, enggak minder. Jadi intinya itu jangan malu, karena waktu awal saya itu cari part time karena memang cari yang dekat, Ustaz. Jadi pada saat saya lihat itu ditempel membutuhkan karyawan, tapi bukan part time dicari. Tapi saya tanya, langsung tanya, Bismillah kan siapa tahu itu. Jodoh. Jadi rezeki. Insyaallah rezeki. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Jadi dari tambahan itu makalah, tugas-tugas itu caranya gimana supaya nggak pulang kan capek? Oh, ada tugas lagi. Gimana? Jadi kalau misalnya biasanya kalau untuk yang kuliah, kalau tugas kuliah, kalau misalnya kalau di tempat kerja kan kadang tidak ada pelanggan, tidak ada yang di sela-sela. di sela-sela. Jadi kalau memang ada tugas, kebanyakan tugas kan dari internet cari. Jadi pas diluangkan waktu di situ kan bukan cuma di tempat kerja saya itu bukan cuma tempat fotokopi, jadi printing digital. Jadi di situ disediakan untuk yang wifi. Jadi sekalian langsung cari tugas, buat makalah di situ. Jadi orang bayar ini dibayar. Iya. Harusnya orang bayar di situ ngetik, dibayar dapat sewa internet. Dan itu sampai berapa lama enggak? Sampai semester berapa? Enggak.
Kalau untuk yang saya kerja sampingan, saya kerja itu sampai masuk semester 7. Oh, sudah mau masuk Iya. tugas akhir. Nah, itu Karena banyak ini ya, banyak tuntutan. karena semester akhir. itu juga karena saya mengundurkan diri. Itu mengundurkan diri dengan cara yang baik-baik, langsung bicara ke bos. Karena mengingat kalau untuk yang di FKM semester 7 sudah turun Sibuk, praktek. banyak. Tapi praktek bukan cuma satu dan dua kali. Jadi ada praktek yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi takutnya mengganggu di tempat kerja. Jadi langsung mengundurkan diri. Dulu kuliah berapa lama? Pas? Atau tambah semester? Alhamdulillah. Alhamdulillah pas kuliah tepat waktu. Tepat waktu ya? 4 tahun. 4 tahun, Ya. 8 semester ya? 8 semester. Jadi pas dengan bidik misi. Pas dengan bidik misi. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. kalau kita niat untuk mau maju, ternyata ada jalan keluar. Yang penting mau berani mencoba Kalau berusaha. dan juga nggak malu ya. Dulu waktu kuliah nih, ada ini nggak apa kenangan yang suka duka kuliah, pernah nggak makan? Kan ada dulu kalau ini apa gitu. Sebenarnya Ustaz bukan pada saat kuliah, karena alhamdulillah pada saat kuliah semua dilancarkan sampai ujian skripsi pun lancar. Tapi Cukup ya. alhamdulillah. Tapi kalau untuk hal yang tidak akan dilupakan itu, karena saya itu kuliahnya kan tadi part time. Part time-nya itu saya kerja di tempat fotokopi, tapi saya juga kerja di tempat lain, Ustaz. Oh, jadi dua? Dua. Tapi itu lebih Maksudnya setelah mengundurkan diri atau enggak, dua? Ustaz. Kuliah, kerja fotokopi sama satu lagi Iya, apa? tapi itu Ustaz, saya kerjanya di tempat kos saya. Kerja apa? Ya. Kerja apa gitu? Jadi saya pikirkan memang membutuhkan uang, karena pada saat itu memang sudah tidak ada minta orang tua, tapi kan pikir dulu karena orang tua sudah tua, jadi nanti perlu sekali baru minta. Jadi saya pikir Di kos apa? Nah, di kos ini awal ceritanya ini ibu kos saya cari cari orang kerja untuk bersih-bersih di kos. Oh. Dari tempat cuci kamar mandi, bersih-bersih ini dapur, terus pokoknya sapu, pel di tempat kos. Pertama belum mengajukan diri, jadi ibu kos minta tolong, minta tolong carikan orang. Oh iya Bu. Besoknya saya datang, Bu saya boleh Tapi saya? masih di fotokopi? Iya, tapi masih di fotokopi. Oh, boleh gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh betul. Nah, iya nggak apa-apa. Oh iya, jadi langsung dibilang, oh jadi katanya begini sudah. Jadi katanya itu Ustaz, yang ya kalau untuk yang perempuan biasanya kalau di rumah ya cuci kamar mandi kalau bisa di dalam. Jadi itu kos untuk kos putri. Oh. Jadi cuci kamar mandi luar, kamar mandi ada 3, kamar mandi, dapur, dan juga lorong. Iya, di lorong, di ruang tamu, di depan. Kalau kamar kosan enggak? Nah, kalau di itu hanya sampah-sampah, yang sampah-sampah yang dari di luar. Iya, yang sampah-sampah di luar. Itu enggak ganggu kuliah. Itu kan kuliah aja capek, apalagi tambah. Sebenarnya Enggak sakit. enggak Ustaz. Kuat ya. Karena niat. Karena berkuat. Iya. Itu berapa lama double job itu? Enggak, itu waktu libur atau lagi Tidak kuliah? Ustaz, sementara kuliah karena Sementara itu kuliah. sudah diatur waktu. Jadi kalau untuk masuk kerja kan sudah. Jadi kalau Kan misalnya fotokopi pagi, iya, kuliah siang, iya. baru sore pulang. Jadi Di kalau kos. untuk yang pekerjaan yang kedua, Di kos. yang di kos itu sebenarnya tidak sampai 1 tahun. Jadi pada saat saya shift pagi,
Jadi sebelum pergi itu sudah selesai subuh langsung bersih-bersih. Enggak, ini apa? DP baterai kuat sekali. Karena tuntutan sana sini. Kalau begitu kurang terus ya. Ya. Nah, terus selesai kuliah, nunggu apa? PNS apa? Kesibukannya waktu nunggu itu? Kerja juga atau? Kalau untuk selesai kuliah sebenarnya saya wisuda itu bulan November tahun 2019 November. Oh, sebelum Covid ya? Ya. Jadi pendaftaran itu pas November pengangkatan PNS. Jadi langsung setelah wisuda langsung alhamdulillah ijazah langsung selesai, langsung ikut pengangkatan. Jadi langsung tes Desember itu kan 2020 Covid. Jadi setelah ikut tesnya yang pertama berkas sudah lolos, itu tes yang pertama yang SKD. Jadi alhamdulillah setelah tes itu lulus. Nah, karena tertahan Covid, ada beberapa kurang lebih 9-10 bulan itu memang menunggu jadwal untuk tes yang kedua. Jadi di sela-sela menunggu ada pada saat beberapa bulan itu kerja juga, tapi hanya kerja panggilan di Matahari pada saat. Tapi nggak terikat? Iya, tidak. Sekarang udah jadi ASN, udah diangkat. Gimana? Senang, bahagia? Alhamdulillah Ustaz, kalau ingat perjalanan sudah kalau terbayar atau belum terbayar? Alhamdulillah kalau untuk sekarang, karena mungkin dibandingkan yang lain masih berusaha, alhamdulillah sekarang sudah ada kerja yang tetap. Walaupun pada saat masuk itu banyak rintangan, banyak yang dilalui. Jadi sekarang mungkin kalau yang biasa kita bilang itu orang mulia begitu. Jadi lalu ada yang sempat bilang, pasti enggak sampai mau habis kuliah gitu. Oh, waktu perjalanan. Ini pasti paling cuma begini. Iya. Jadi enggak sampai enggak sampai selesai kuliah, setelah itu ada suara-suara begitu. Ada. Jadi lebih pesimis. Iya. Jadi pada saat lulus saja itu sebenarnya Ustadz saya belum bilang ke orang tua karena saya juga masih takutnya. Waktu wisuda orang tua? Iya. Ada. Oh. Ada kalau untuk lulus ya, lulus yang PNS. Oh, lulus. Jadi pas lulus PNS itu Ustadz belum bilang ke orang tua kalau memang sudah lulus karena dari diri sendiri belum yakin juga kalau itu sudah lulus. Oh, masih. Iya, masih ragu. Takutnya kalau sudah bilang terus tahu salah. Iya, terus kecewa kan orang tua. Jadi nanti sudah memang betul-betul sudah ada need baru bilang ke orang tua. Oh, berarti betul. Ya, ini mimpi atau enggak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi banyak belajar nih dari bercerita orang malam hari ini. Nah, ini nih yang motivasi sampai bertahan, ada suara-suara miring gitu yang bukan kasih semangat malah kasih down atau itu apa nih? Saya harus buktikan atau apa ya? Karena Ustadz kalau saya itu memang dari keluarga yang memang kurang mampu. Kalau bilang memang bukan orang kaya, bukan orang yang ada yang punya banyak harta, tapi memang biasa-biasa. Jadi sederhana. Jadi makanya dari situ saya bekerja walaupun sambil kuliah, saya bekerja cari uang tambahan. Makanya itu saya berpikir tidak akan malu. Selama itu memang menghasilkan untuk kebutuhan saya. Jadi sebenarnya itu membuktikan kepada orang-orang. Jadi ini yang waktu lalu bilang ini tidak sampai selesai kuliah. Setelah selesai kuliah alhamdulillah langsung dapat kerja. Jadi pembuktian. Iya, pembuktian.
Jadi yang dulu suara-suara miring ini yang mereka bilang ini jadi hasilnya. Dan itu perlu supaya orang tuh tidak kalah dengan suara yang membuat orang tuh jadi lemah. Nah, begitu. Nah, SD, SMP, SMA, kuliah. Sekarang nikah. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 24 tahun. 24 tahun, masih muda. Kenal di mana? Kenal? Di Manado atau di Kalau Jakarta? kenal itu sebenarnya dari SMA. Oh, di Iya, di Sangir. Setelah itu nanti ketemu lagi 2017. 2017. Dari situ sampai sekarang. Sekarang apa? Tugas apa? Suami apa tugas? Sekarang suami kerja di Depok di Jawa sebagai anggota Polri. Jadi ibu apa sekarang? Ibu Polri itu apa? Ibu Bayangkari. Ibu Bayangkari. Ibu Bayangkari. Alhamdulillah. Jadi di Palua itu ada berapa ya? Ada Jenab, Iya. ya Jenab, ada ini dan ada yang menyusul ini. Sudah. Ini kan jauh di Jakarta, Manado nih nggak ketemu nih. Gimana? Berdoa Ustaz. Berdoa ya. Insya Allah dimudahkan agar bisa tinggal bersama. Jadi ya namanya juga keluarga kan maunya kan kumpul ya sama-sama. Tapi karena tugas negara itu kan punya Dua-dua juga terikat, tugas negara, dua-duanya terikat dengan yang diperlukan oleh pemerintah. Nah itu kalau jadi ASN terikat, mau ditempatkan di mana saja dia harus siap. Terakhir nih, untuk adik-adik remaja masjidnya sekarang mungkin sekolah SMA, kuliah, apa nih dorongannya, semangatnya apa nih? Jadi sebenarnya saya sudah lama di Bournemouth Ustaz. Nanti sekarang ini datang ke sini baru tahu ternyata yang remaja-remaja sini sudah kuliah Ustaz. Iya. Dan ada beberapa ternyata sudah kuliah dan mendapatkan beasiswa dari KIP. KIP ya. Iya. Jadi sebenarnya beasiswa apapun itu yang penting kita ada niat untuk belajar. Jadi kalau untuk yang mungkin ada yang belum sempat mendapatkan beasiswa KIP, jadi sebenarnya ada lagi waktu untuk tahun depan, jangan menyerah untuk ikut walaupun bukan beasiswa KIP, tapi ada banyak beasiswa Ustaz. Contohnya juga ada beasiswa dari nanti ada beasiswa dari BLN, iya PLN, baru juga kan ada juga bidik misi. Ya walaupun yang penting ada niat dulu. Iya, jadi kalau misalnya sudah kuliah tapi belum juga mendapatkan beasiswa, dicoba untuk semester 2. Jadi biasanya tiap semester itu kan ada pergantian mahasiswa. Jadi dicoba untuk daftar. Jadi berkasnya itu sudah dimasukkan ke bagian kampus untuk didaftarkan sebagai calon beasiswa. Jadi kalau misalnya ada yang keluar nanti digantikan. Jadi untuk adik-adik yang sekarang sementara kuliah, intinya itu yang apalagi kalau yang ada dapat beasiswa itu kan ada syaratnya, jangan sampai nilai turun. IP-nya turun. Kalau IP-nya turun pasti ada teguran pertama sampai dikeluarkan. Jadi diusahakan untuk adik-adik yang menerima beasiswa itu dipertahankan ataupun dinaikkan untuk IP. Jadi ya dipertahankan ataupun lebih ditingkatkan untuk di akademinya. Kemudian untuk yang belum mendapatkan beasiswa tapi sekarang sudah kuliah, jadi tetap berusaha walaupun sudah daftar tapi tetap belum dapat beasiswa. Jadi itu sebenarnya yang paling penting, sama dua-duanya penting, tapi apalagi yang bayar kan kalau tidak selesai kuliah ruginya double kan bisa. Jadi sama-sama yang dapat beasiswa ataupun yang tidak itu sama-sama belajar supaya selesainya itu tepat waktu. Jangan sampai kontrak bawah. Karena itu kalau ada kontrak bawah itu tertunda. Jadi kan
rugi Iya, rugi waktu, rugi biaya. sudah bisa lulus, padahal tertunda masih ada kontrak mata kuliah lagi. Nah, ini buat orang semua, terutama remaja miskin, bersaudara dimanapun berada, ambil pelajaran bahwa selalu ada jalan keluar. Kalau orang positif, kemudian orang bergerak, maju, tidak menyerah, jalan itu pasti ada. Dan nanti semua akan merasakan ternyata di sela-sela kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bercerita santai, sharing-sharing. Satu lagi tambah. Oh iya, tambah lagi apa lagi? Jadi satu lagi ketinggalan. Ini tips. Iya. Tips. Jadi tips kuliah buat ya? Tips sebenarnya saya jalan hidup. Bukan. Tips pada saat ikut ASN. Oh iya sih. Jadi ini tips. Walaupun ini tips ini bukan dipakai untuk cari kerja, pokoknya dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ada perlu apa-apa, membutuhkan apa-apa, jadi pada saat waktu saya masuk itu ASN ikut kan menunggu tes, nah SKB itu. Jadi kuncinya itu sholat tahajud Ustaz. Karena memang terbukti. Betul. Jadi sebenarnya itu yang terpenting. Tambahan ibadah. Jadi selain yang wajib. Ya. Jadi jangan lupa sholat. Karena tahajud itu kan kita meminta kepada Allah supaya apa yang orang mintakan, harapkan boleh dijawab oleh Allah. Jadi pada saat waktu saya memang jujur Ustaz, saya tahajud memang berkuat. Semua Ustaz sampai sholat apapun itu dikerjakan Ustaz. Jadi tapi saya Ustaz berpikir kalau misalnya kan pada saat itu saya tahajud dan berpikir insya Allah kalau memang rezeki bukan di saat saya hanya membutuhkan bantuan dan juga Allah baru mencari Ustaz. Jadi saya berpikir apapun nanti di saat sudah kerja tetap tidak boleh meninggalkan sholat, yang intinya sholat 5 waktu. Jadi alhamdulillah sekarang Ustaz tetap apapun yang saya kerjakan insya Allah tetap sholat. Iya. Dengan begini, kalau orang itu mengandalkan orang kemampuan, orang pandai, ini masalah hidup ini tidak bisa dipecahkan dengan orang kepintaran. Dan orang itu diajarkan iya karena iya karena Engkau ya Allah tempat kami menyembah dan tempat kami meminta. Itu permasalahan hebat yang dihadapi oleh siapapun diri kita. Maka kita serahkan kepada Allah dan nanti Allah lah yang menguatkan, memberikan kekuatan bagi diri kita untuk bisa menghadapi setiap pergumulan dalam hidup. Kita langsung di terakhir. Intinya malam hari ini kita banyak belajar, dan belajar itu tidak harus di kelas. Kadang orang bercerita begini, ada pengalaman, ada pelajaran yang sudah dilalui oleh orang PKK, orang petik, orang DP hikmah orang ambil, itu yang bisa menjadi orang tambahan pengetahuan supaya kalau dalam agama kita ini boleh orang jatuh di lubang yang sama. Walaupun itu orang lain yang jatuh, jangan tunggu orang yang jatuh. Alhamdulillah jamaah bersaudara dimanapun berada, ikuti terus Masjid Ashabul Kahfi. Ke depan orang mau tambah narasumber, harapannya bisa memberikan motivasi, mungkin bisa jadi inspirasi, dan juga bisa jadi cerita kenang-kenangan terbaik diri kita dalam menjalani kehidupan. Yang belum subscribe, like, komen, follow sosial medianya Masjid Ashabul Kahfi Pal 2 Manado. Ikuti buat kemajuan perkembangan masjid, remaja masjid,
dan juga jamaah Masjid Ansarul Hakim. Sukses selalu buat Kak Verlin dan juga buat semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sukses dunia, jangan lupa sukses akhirat. Buat saudara semua, sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.